Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danita Putri Larasati, NIM 21103010057. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang LBP atau yang sering disebut dengan low back pain. Low back pain adalah alasan kelima paling umum untuk kunjungan dokter, yang mempengaruhi hampir 60-80% orang sepanjang hidup mereka. Penyebab spesifik LBP jarang terjadi, dan pada sekitar 90% pasien, generator spesifik tidak dapat diidentifikasi dengan pasti. Nyeri punggung bawah kronis atau CLBP telah dikaitkan dengan perubahan vertikal neurokimia, struktural, dan fungsional beberapa daerah otak, termasuk korteks somatosensori. Proses kompleks sensitisasi perifer dan sentral dapat mempengaruhi evolusi nyeri akut ke kronis. Selanjutnya, kita membahas tentang anatomi yang relevan secara klinis. Daerah lumbal terletak di bawah daerah toraks tulang belakang. Punggung bawah terdiri dari 5 ruas, itu ada lumbar 1 sampai lumbar 5. Ini memiliki sedikit kurva ke dalam yang dikenal sebagai lordosis. Vertebra lumbalis kelima terhubung dengan bagian atas satrum. Vertebra tulang belakang lumbar dihubungkan di belakang oleh sentifaset, yang memungkinkan untuk ekstensi ke depan dan ke belakang serta gerakan memutar. Dua segmen terendah di tulang belakang lumbar itu lumbar 5 sampai L5 sampai S1 dan L4 sampai L5 atau lumbar, membawa beban paling besar dan memiliki gerakan paling banyak, membuat area tersebut rawan cedera. Setelah itu ada epidemiologi atau etiologi. Angka prevalensi CLBP lebih rendah pada individu berusia 20-30 tahun, meningkat dari dekade ketiga kehidupan, dan mencapai prevalensi tertinggi antara 50-60 tahun. Namun tingkat prevalensi stabil pada dekade ke-7 kehidupan. Prevalensi CLBP lebih tinggi pada wanita, orang dengan status ekonomi rendah, orang dengan pendidikan rendah, perokok. Ada indikasi bahwa prevalensi meningkat 2 kali lipat dari waktu ke waktu. Ini mungkin karena perubahan penting dalam gaya hidup atau obesitas dan dalam induksi pekerjaan, kepuasan kerja, dan faktor psikososial juga berperan atau mempengaruhi dalam perkembangan CLBP. Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi komorbiditas yang sangat terkait dengan CLBP. Pada pasien LBP, perubahan pengetikan serat pada multikidus dan erector spinae diasumsikan sebagai faktor yang mungkin dalam etiologi dan kekambuhan gejala nyeri, karena hal tersebut berdampak negatif pada kekuatan dan daya tahan otot. Selanjutnya, ada karakteristik atau presentasi klinis. Sebagian besar pasien yang menderita CLBP mengalami nyeri di bagian punggung bawah atau daerah lumbal dan sakroiliaka, dan gangguan mobilitas. Setelah itu ada perbedaan diagnosa. Nyeri punggung bawah adalah kondisi yang sering terjadi pada pasien yang mencari perawatan dari terapis fisik dalam pengaturan rawat jalan. Setelah itu ada prosedur diagnostik. Itu nyeri punggung bawah kronis sulit didiagnosis di satu sisi, tapi di sisi lain definisinya sangat sederhana. Bahkan jika sakit punggung
terus berlanjut selama 3 bulan atau lebih, kita bisa menganggapnya sebagai sakit punggung bawah kronis. Dan setelah itu ada ukuran hasil, itu Oswestry Disability Index dan Kuesioner Disabilitas Roland Morris harus digunakan pada awal dan selama pengobatan untuk memantau perubahan status pasien. Setelah itu ada Modified Somatic Perception Questionnaire atau MSPQ digunakan untuk menilai intensitas nyeri, kecacatan, dan persepsi nyeri somatik masing-masing. Selanjutnya ada penyelidikan. Itu fokus pemeriksaan fisik adalah untuk mengkonfirmasi hipotesis CLBP dengan menghilangkan patologi atau mekanisme lain. Setelah itu ada pencegahan. Faktor resiko meliputi faktor sosio-demografis, klinis, psikologis, dan biologis, misalnya kecemasan, terus depresi, dan keyakinan bencana atau bendera kuning berhubungan dengan nyeri kronis dan prognasi yang buruk. Selanjutnya ada manajemen medis. Itu yang pertama ada farmakologi. Itu jika intervensi non farmakologis tidak berhasil, pengobatan hanya boleh diresepkan pada dosis terendah untuk waktu yang lebih singkat. Selanjutnya ada paracetamol, itu obat antiseptik dan analgerik tanpa sifat inflamasi. Selanjutnya ada NSAID, itu obat antiinflamasi non-steroid. Setelah itu ada opoid, di masa lalu digunakan untuk pasien yang mengalami nyeri sedang atau berat. Penelitian telah menemukan opoid efektif untuk menghilangkan rasa sakit, meskipun efek hasil fungsional kecil dan boleh diresepkan jika manfaatnya lebih besar dari resikonya. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen terapi fisik. Yang pertama itu ada nasihat, yang kedua ada latihan peregangan dan fleksibilitas. Selanjutnya di terapi latihan, yang pertama itu ada latihan penguatan inti. Tujuannya untuk mengembalikan kekuatan dan daya tahan otot-otot tubuh untuk memenuhi rutinan kontrol. Yang kedua ada latihan kontrol motorik. Fokus latihan kontrol motorik adalah untuk meningkatkan kontrol neuromuskuler segmen barang tubuh dalam pergerakan tulang belakang. Yang ketiga ada pelatihan diskriminasi sensorik atau SDT, terdiri dari pendekatan diskriminasi taktil dan pelatihan ulang sensor motor yang melibatkan pengenalan lokasi dan jenis rangsangan oleh pasien.